Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Pada video kali ini Ibu akan sampaikan materi pembelajaran Al-Quran Hadis kelas 10 dengan judul Kebenaran Al-Quran pada semua aspek kehidupan. Pada video kali ini akan Ibu sampaikan yang pertama ada kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, dan peta konsep. Kita lihat untuk kompetensi dasar, kita pada materi ini akan menghayati kebenaran Al-Quran memuat semua aspek kehidupan. Kemudian yang kedua, mengamalkan sikap teliti dalam mempelajari pokok-pokok isi Al-Quran. Kemudian menganalisis pokok-pokok isi Al-Quran dan mengkomunikasikan pokok-pokok ajaran Al-Quran dan contoh ayatnya. Kemudian untuk tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini adalah menghayati kebenaran Al-Quran dalam setiap aspek kehidupan, mengidentifikasi pokok-pokok isi Al-Quran, menunjukkan ayat terkait dengan pokok isi Al-Quran, menjelaskan kandungan ayat terkait dengan isi pokok ajaran Al-Quran. Kemudian untuk peta konsep materi kita pada pertemuan kali ini adalah kebenaran Al-Quran di semua aspek kehidupan. Terdiri dari ada aspek berisi pokok akidah, kemudian ibadah dan muamalah, akhlak, hukum, sejarah, sains dan teknologi. Kemudian pada materi ini Ibu bagi menjadi beberapa bagian. Ada kolom mari renungkan, ada kolom mari mengamati, ada kolom mari memahami, mari berperilaku, dan evaluasi. Maka pada kesempatan kali ini akan Ibu sampaikan adalah kolom renungkan, mengamati, memahami, dan berperilaku. Kita lihat yang kolom mari renungkan. Dari materi yang Ibu sampaikan, kalau bila kita renungkan, Al-Quran yang terdiri dari 30 juz, 114 surat, dan 6.325 ayat. Beberapa ulama menyebutkan ada jumlahnya 6.666 ayat. Kesemua bagian tersebut adalah kalamullah yang dapat dijadikan rujukan oleh umat Islam dalam kehidupan keseharian mereka. Dari sanalah hukum, ajaran, dan pokok-pokok keimanan serta pengetahuan umat Islam berasal dan dikembangkan. Isi dan kandungan Al-Quran yang sangat luas dapat mencakup seluruh aspek kehidupan umat Islam yang meliputi akidah, ibadah dan muamalah, akhlak, hukum, sejarah, dan dasar-dasar ilmu pengetahuan atau sains serta teknologi. Al-Quran berisi perintah dan larangan. Di antara perintah dalam Al-Quran adalah perintah mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan rukuk bersama orang-orang yang rukuk. Maksudnya adalah manusia harus selalu menyembah kepada Allah SWT dan berbuat baik dengan sesama. Adapun di antara larangan yang terdapat dalam Al-Quran adalah larangan riba dalam jual beli, karena praktek riba ini dilarang bisa menyebabkan kerugian dan kemiskinan bagi orang lain. Oleh karena itu, jika kita ingin bahagia di dunia dan di akhirat, kita harus menaati perintah dan menjauhi larangan Allah SWT yang terdapat dalam Al-Quran. Berikutnya, pada kolom mari mengamati, di sini Bu sajikan gambar, silakan kita amati ya, silakan kamu amati. Ini ada gambar aparat kepolisian yang sedang melaksanakan sholat di jalan ketika sedang menjalankan tugas negara. Ini berarti melaksanakan perintah sholat.
Kemudian gambar yang kedua, pelaksanaan zakat yang menggambar orang yang membagikan zakat kepada orang yang membutuhkan. Sama pada gambar berikutnya adalah termasuk di sini sedekah, memberikan sesuatu kepada orang yang tidak mampu, fakir dan miskin. Dan ini dari gambar yang Ibu sampaikan yang merupakan bagian dari perintah yang terdapat dalam Al-Quran yang diperintahkan oleh Allah. Berikutnya pada kolom yang berikutnya, kolom mari memahami. Maka pada video kali ini materi kebenaran Al-Quran pada semua aspek kehidupan. Nih kita akan pelajari analisa sebagaimana peta konsep yang sudah Ibu jelaskan di awal tadi ya. Kebenaran ajaran Al-Quran memuat semua aspek kehidupan. Yang pertama adalah akidah. Nah, akidah secara etimologi diartikan dengan kepercayaan atau keyakinan. Jamak dari akidah adalah aqaid. Akidah juga disebut dengan istilah keimanan. Orang yang berakidah berarti orang yang beriman atau mukmin. Sedangkan secara terminologi, akidah diartikan sebagai suatu kepercayaan yang harus diyakini dengan sepenuh hati, dinyatakan dengan lisan, dan dimanifestasikan dalam bentuk amal perbuatan. Akidah Islam adalah keyakinan berdasarkan ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Seseorang yang menyatakan diri berakidah Islam tidak cukup hanya mempercayai dan meyakini keyakinan dalam batinnya, tapi harus menyatakannya dengan lisan dan harus mewujudkan dalam bentuk amal perbuatan atau amal soleh. Nah, inti pokok ajaran Al-Quran yang terdiri dari akidah adalah masalah tauhid, yakni keyakinan bahwa Allah Maha Esa, di mana setiap muslim wajib meyakini kemahaesaan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak meyakini kemahaesaan Allah berarti ia kafir. Dan apabila ia meyakini adanya Tuhan selain Allah, dinamakan musyrik. Dalam akidah Islam, di samping kewajiban untuk meyakini bahwa Allah itu Esa, juga ada kewajiban untuk meyakini rukun-rukun iman yang lain. Adalah tidak benar bila ada seseorang mengaku berakidah atau beriman tapi hanya beriman kepada Allah saja, atau ia hanya mengimani Allah saja, atau meyakini sebagian dari rukun iman saja. Melainkan seorang mukmin wajib meyakini ke-6 rukun iman, yakni iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada rasul-rasul Allah, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Nah, penjelasan Al-Quran tentang pokok-pokok ajaran akidah yang wajib diyakini oleh umat Islam diantaranya adalah sebagai berikut, dijelaskan dalam pertama Quran Surah Al-Ikhlas ayat 1-4. Kemudian Quran Surah Al-Baqarah ayat 163. Kemudian Quran Surah Al-Baqarah juga ayat 285. Kemudian aspek kehidupan yang juga dijelaskan dalam Al-Quran adalah aspek ibadah dan muamalah. Jadi isi Al-Quran, isi pokok Al-Quran yang kedua adalah masalah ibadah dan muamalah. Secara bahasa, ibadah berasal dari kata ibadatun dengan akar kata abada ya'budu abadan, yang artinya mengabdi atau menyembah. Sedangkan secara terminologi, ibadah berarti menyembah atau mengabdi sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tunduk, taat dan patuh kepadanya. Ibadah merupakan bentuk kepatuhan dan ketundukan karena
keyakinan terhadap keesaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Dalil Al-Qur'an yang menyatakan perintah ibadah ini adalah Quran surah Az-Zariyat ayat 56 yang artinya, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Yang bunyi lafal ayatnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian yang kedua dijelaskan juga dalam Al-Quran surah Al-Fatihah ayat 5 yang artinya, hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ibadah sendiri ini ada beberapa macam ya sifat-sifatnya. Dari segi tata caranya ibadah dibagi menjadi dua. Ada ibadah mahdoh, kemudian ada ibadah ghairu mahdoh. Ibadah mahdoh berarti ibadah yang tata cara dan tekniknya telah ditentukan secara jelas dalam syariat seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Sedangkan ibadah ghairu mahdoh artinya ibadah yang bersifat umum, di mana tata caranya tidak ditentukan secara khusus. Ibadah ghairu mahdoh ada yang memang bentuknya adalah ibadah seperti membaca Quran atau bersedekah. Selain itu, ibadah ghairu mahdoh juga bisa berupa kegiatan umum tetapi menjadi bernilai ibadah karena diniatkan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, seperti bekerja mencari rezeki, nafkah yang halal yang diniatkan sebagai ibadah. Nah, kemudian aspek kehidupan berikutnya yang menjadi isi pokok Al-Quran adalah masalah akidah. Masalah akhlak. Secara etimologi, akhlak berarti perangai, tingkah laku, tabiat atau budi pekerti. Kata akhlak adalah bentuk jamak dari kata khuluqun. Secara terminologi, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa manusia yang muncul spontan dalam tingkah laku hidup sehari-hari. Dalam konsep bahasa Indonesia, akhlak biasa diartikan sebagai etika atau moral. Akhlak merupakan satu fundament penting dalam ajaran Islam. Rasulullah SAW bahkan menegaskan bahwa tujuan diutusnya beliau adalah untuk memperbaiki dan menyempurnakan akhlak mulia. Dalil Al-Quran yang menjelaskan akhlak Nabi yaitu pertama Quran surah Al-Qalam ayat 4, kemudian Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Untuk yang surah Al-Qalam ayat 4, innaka la'ala khuluqin azim. Kemudian yang Al-Ahzab ayat 21 ayatnya berbunyi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah al-ayah. Nah, kemudian yang berikutnya yang keempat sebagai aspek kehidupan yang dijelaskan dalam Al-Quran sebagai isi pokok Al-Quran adalah masalah hukum. Hukum dalam Al-Quran ini memuat kaidah dan ketentuan dasar bagi umat manusia. Salah satu isi pokok ajaran Al-Quran ini bertujuan untuk memberikan pedoman kepada umat manusia agar kehidupannya menjadi adil, aman, tentram, teratur, sejahtera, bahagia, dan selamat di dunia maupun di akhirat. Kandungan hukum yang terdapat di dalam Al-Quran ada yang bersifat global atau garis besar atau mujmal, dan ada yang bersifat rincian atau tafsili. Beberapa ayat Al-Quran yang berisi ketentuan hukum antara lain yang pertama hukum pengadilan atau peradilan dalam Quran surah An-Nisa ayat 105. Hukum berikutnya hukum perbuatan keji dan perbuatan setan dalam Quran surah Al-Maidah ayat 90. Hukum perkawinan Quran surah Al-Baqarah 221, Quran surah Al-Maidah ayat 5, Quran surah An-Nisa ayat 22 sampai 24. Quran surah An-Nur ayat 2, Quran surah Al-Mumtahanah ayat 10 sampai 11.
ada hukum waris. Berikutnya hukum perjanjian antara lain ya seperti dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 279, 280, kemudian 282. Ada di Quran surah Al-Anfal ayat 56 dan 58 serta Quran surah Taubah. Berikutnya ada hukum pidana juga yang dijelaskan dalam Al-Quran. Ada hukum perang ya juga dijelaskan dalam Al-Quran sebagaimana yang tertera dalam ayat Al-Quran seperti yang saya sampaikan ini. Kemudian ada hukum antar bangsa ya seperti dijelaskan dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Silahkan nanti kalian ekspor ayatnya terkait dengan isi pokok Al-Quran mengenai masalah hukum. Kemudian berikutnya aspek kehidupan berikutnya yang ada dijelaskan dalam Al-Quran sebagai isi pokok Al-Quran adalah masalah sejarah atau kisah umat terdahulu. Seperti kita tahu bahwa pembahasan sebelumnya juga sudah dijelaskan, Al-Quran banyak menjelaskan tentang sejarah atau kisah umat pada masa lalu. Sejarah atau kisah tersebut bukan hanya sekedar cerita atau dongeng semata, tetapi dimaksudkan untuk menjadi ibrah atau pelajaran bagi umat Islam. Dengan berkaca dari kisah-kisah terdahulu, umat Islam bisa menjalani kehidupan agar sesuai dengan petunjuk yang diberikan Al-Quran. Dengan banyaknya kisah-kisah umat terdahulu dalam Al-Quran, diharapkan umat Islam bisa mencontoh umat-umat yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghindari perbuatan maksiat kepadanya sebagaimana dilakukan oleh sebagian umat terdahulu. Nah, ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang kisah umat terdahulu ini sangat banyak. Nah, diantaranya yang saya sampaikan di sini adalah Quran surah Al-Furqan ayat 37 sampai 39. Ayatnya berbunyi wa qauma nuhin lamma kadzabu ar-rusula agraqnahum wa ja'alnahum linnasi ayatan wa atadna lizolimina azaban alima wa adan wa samudan wa ashabar rasi wa qurunan baina zalika katsiran wa kullan darabna lahu al-amsal wa kullan tabbarna tatsbira, yang artinya dan telah kami binasakan kaum Nuh ketika mereka mendustakan para rasul. Kami tenggelamkan mereka dan kami jadikan cerita mereka itu pelajaran bagi manusia. Dan kami telah sediakan bagi orang-orang zalim azab yang pedih. Dan telah kami binasakan kaum Ad dan kaum Samud dan penduduk Ras, serta banyak lagi generasi di antara kaum-kaum itu. Dan masing-masing telah kami jadikan perumpamaan dan masing-masing telah kami hancurkan sehancur-hancurnya. Nah, ini dijelaskan dalam Quran surah Al-Furqan ayat 37 sampai 39 tentang kisah atau cerita umat terdahulu. Nah, kemudian berikutnya untuk aspek kehidupan yang dijelaskan dalam Al-Quran sebagai pokok isi Al-Quran adalah masalah dasar-dasar ilmu pengetahuan atau sains dan teknologi, di mana Al-Quran menekankan bahwa penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah hal yang sangat penting dalam meningkatkan peradaban manusia. Sebagai kalamullah, Al-Quran banyak mengandung ayat-ayat yang semua memuat pengetahuan dan teknologi. Karenanya Al-Quran adalah kitab suci yang ilmiah. Pengetahuan dan teknologi yang tersirat dalam kandungan Al-Quran dapat dikembangkan guna kemaslahatan dan kesejahteraan hidup manusia. Hal itu disyariatkan pada saat ayat Al-Quran
untuk pertama kalinya diturunkan kepada Nabi Muhammad, yaitu surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5, yang artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Membaca adalah satu faktor terpenting dalam proses belajar untuk menguasai suatu ilmu pengetahuan. Ayat yang pertama kali diturunkan tersebut diawali dengan perintah untuk membaca, Iqra. Ini mengindikasikan bahwa Al-Quran menekankan betapa pentingnya membaca dalam upaya mencari dan menguasai ilmu pengetahuan. Ayat lain yang berisi dorongan untuk menguasai ilmu pengetahuan juga dijelaskan dalam Quran surah Al-Mujadilah ayat 11, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu, dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Di mana pada ayat ini dijelaskan bahwa Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Al-Quran banyak mendorong umat manusia untuk menggali, meneliti, dan mengembangkan isyarat-isyarat ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kepentingan dan kesejahteraan hidupnya. Isyarat-isyarat ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut diantaranya berkenaan dengan ilmu kedokteran, farmasi, pertanian, matematika, fisika, kimia, biologi, ilmu anatomi tubuh, teknologi perkapalan, teknologi pesawat terbang, dan lain sebagainya. Di mana dalam sejarah perkembangan peradabannya, umat Islam telah melahirkan banyak cendekiawan muslim yang telah berhasil membuahkan penemuan-penemuan bersejarah dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Di antara cendekiawan muslim tersebut ialah ada Ibnu Rushd, Al-Farabi, ada Ibnu Sina, Ibnu Maskawai, ada Al-Khawarizmi, dan lain-lain. Penemuan-penemuan ini kemudian dikembangkan lagi oleh para ilmuwan barat ketika peradaban mereka meningkat. Berikutnya pada materi berperilaku. Setelah kita memahami materi kebenaran Al-Quran pada semua aspek kehidupan, pada materi ini mari berperilaku, kita bisa ambil ibrah perilaku orang-orang yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Nah, sebagai wahyu terakhir yang diturunkan kepada Nabi terakhir, Al-Quran mengandung semua kunci untuk membuka pengetahuan Allah yang tidak terbatas. Hal ini tersurat dalam firman Allah, Quran surah Al-Kahfi ayat 109, yang artinya, katakanlah hai Muhammad, seandainya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, maka pasti habislah lautan itu sebelum selesai penulisan kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. Dan tentu saja Al-Quran adalah petunjuk Allah untuk menyingkap semua misteri ilmu pengetahuan yang belum terpecahkan. Quran surah Al-Baqarah ayat 2. Maka tinggal kita sebagai umat Islam yang hidup di masa kini dan yang akan datang, sanggupkah untuk mengungkap pengetahuan lebih banyak lagi dari kandungan-kandungan yang tersurat di dalam Al-Quran? Umat Islam mestinya terus mempelajari Al-Quran dan kandungan-kandungan yang terdapat di dalamnya sesuai dengan kapasitas dan bidang keilmuannya masing-masing. Dengan mempelajari Al-Quran, setidaknya seseorang akan terlepas dari kebodohan dan kesesatan dalam mengarungi kehidupan ini.
Orang-orang yang selalu berpedoman pada ajaran yang disampaikan oleh Al-Quran, maka hatinya menjadi lembut serta senantiasa berlapang dada. Jiwa mereka seluas samudera dalam menerima petunjuk-petunjuk dan titah-titah ketuhanan. Mereka tumbuh dan menjelma menjadi pribadi terbaik dalam potensinya. Rasulullah bersabda, sebaik-baik manusia adalah siapa yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Hadis riwayat Bukhari dari Utsman bin Affan radhiyallahu an. Membaca, menelaah, menganalisa, memahami, mendalami, menyelami, mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan keseharian akan menumbuhkan hikmah dan kebijaksanaan dalam kehidupan. Proses mengamalkan dan menjadikannya Al-Quran sebagai akhlak dalam kehidupan sehari-hari seringkali disebut sebagai upaya untuk membumikan Al-Quran. Nah, demikian anak-anak materi yang bisa Ibu sampaikan pada video kali ini. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.